Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haizul Ma'arif, Ketua DPRD Kabupaten Jepara. Atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Jepara mengucapkan selamat tahun baru 2024. Tahun 2023 kini sudah lewat. Mari kita jadikan evaluasi dan muhasabah sehingga kita mampu menyongsong tahun baru 2024 jauh lebih baik. Banyak persoalan yang harus kita kerjakan pada tahun baru ini. Terlebih kita menghadapi tahun pemilu. Mari kita sukseskan pemilu tahun 2024 dengan baik, dengan damai. Dan kita berharap memperoleh pemimpin dan wakil rakyat yang betul-betul amanah, yang mampu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Jepara dan bangsa Indonesia semakin maju ke depan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Yais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Iya, kalau tak lihat kita ini sekarang berada di pos kemenangan Gus Yais ya, Gus. Iya, betul. Iya. Gus Yais ini mungkin banyak sekali persiapan-persiapan menjelang 2024 dan sekarang ini kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Tentunya banyak sekali harapan-harapan dari Gus Yais. Terutama ini Gus Yais kan selaku Ketua DPRD Kabupaten Jepara. Harapan, himbauan untuk masyarakat juga nanti di tahun politik yang Februari nanti kita akan menghadapi situasi yang benar-benar membuat kita dakdikduk, terutama buat Gus Yais ya. Di sini tentunya ada sebuah himbauan-himbauan untuk masyarakat di Kabupaten Jepara. Monggo Gus. Ya, baik, terima kasih Mbak Dinda sudah berkenan hadir di posko pemenangan kami, sahabat Haizul Ma'arif. Jadi memang pusatnya untuk pemenangan, rapat koordinasi, dan ini juga bisa jadi rumah aspirasi Mbak bagi konstituen kami di Dapil 4 meliputi Mayong, Nalumsari, dan Welahan. Di sini biasa buat tongkrongan anak-anak muda, masyarakat yang ingin mungkin berkeluh kesah, curhat, mengajukan permohonan untuk mengawal apapun, itu sering biasa di sini, dan juga biasa buat melean, apalagi menghadapi tahun politik ini. Nah, memang masa kampanye saat ini kan pendek, tidak seperti tahun dulu, tahun 2019. Kita hanya diberikan waktu kurang lebih 3 bulan atau kurang lebih 75 hari. Sehingga memang saya tidak bisa bekerja sendirian untuk dalam rangka strategi pemenangan, ya dibantu oleh teman-teman anak-anak muda, sahabat Haizul Ma'arif ini yang mungkin lebih paham tentang IT. Ini alhamdulillah terus kita kampanye yang tentu kampanye yang positif, Mbak. Karena di tengah menjelang pemilu ini luar biasa yang namanya black campaign, ya kemudian curi start kampanye, kita tidak ingin itu. Saya kemarin tuh ditanya banyak konstituen saya dan juga banyak warga sebelum tanggal 28 November. Ini kenapa Pak Haiz, Mas Haiz kok belum ada gambarnya sama sekali ini? Yang lain kok sudah banyak ini. Saya sampaikan, ini belum saatnya kampanye. Saya ini saat ini Ketua DPRD harus bisa memberikan ya paling tidak teladan lah bagi minimal pimpinan dan anggota dan juga untuk para caleg yang lain. Sehingga memang saya termasuk orang yang sepi gambar sampai tanggal 28 November. Nah, baru setelah tanggal 28 November, kemarin malamnya langsung tim sahabat Haizul Ma'arif sudah bergerak semua, kita pasang gambar di mana-mana. Tentu sesuai yang sudah diatur oleh KPU dan Bawaslu. Gitu. Jadi karena itu saya juga mengajak kepada warga Kabupaten Jepara khususnya menghadapi tahun politik, ayo kita wujudkan demokrasi yang sebaik-baiknya. Kemudian kita ingin jumlah partisipasi daripada masyarakat yang untuk pemilihnya semakin meningkat. Kalau tahun 2019 masih banyak yang mungkin golput, ya banyak yang golput. Kita ingin tahun 2024 masyarakat gunakan
hak pilihnya sebaik-baiknya, semaksimalnya. Jangan kemudian kita tidak ikut mencoblos, tidak menggunakan hak pilih kita, sementara ada kurang pasnya kebijakan pemerintah, kita kemudian menghakimi, kemudian kita memprotes. Ini kan kurang pas. Nah, artinya kita harus ikut berpartisipasi di sana. Kita tentukan pemimpin yang baik, kemudian wakil kita yang baik, yang berpihak kepada kita. Nah, inilah kalau ada kurang pasnya, kita bisa sampaikan kepada DPR, ayo kita tolong bantu kawal kami, aspirasi kami, kalau ada kebijakan pemerintah yang kurang pas. Nah, inilah terjadi proses demokrasi yang cerdas, yang dewasa, yang baik. Jadi kita ingin, ayo tanggal 14 Februari 2024, tinggal sebentar lagi, gunakan hak pilih Anda sebaik-baiknya. Dan jangan lupa, karena saya juga bagian daripada peserta pemilu tahun 2024, ya saya atas nama pribadi mohon doa restu dalam pencalekan saya yang kedua ini di dapil yang sama, di dapil 4 dengan nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan. Mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa mengemban amanah kembali dan bisa terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Jepara. Menang. Amin, amin. Baik Gus, ini himbauan untuk masyarakat juga di Kabupaten Jepara agar selalu menggunakan hak pilihnya dan memilih calon atau orang yang dipercaya sesuai dengan hati nurani. Kami melihat Gus Zais ini adalah sosok yang kalau kita mengatakan generasi milenial, seorang yang masih muda, yang begitu akrab dengan dan menggandeng para generasi muda, dan keren. Dan di sini semuanya itu mengidolakan Gus Zais, sosok yang keren gitu, sosok yang benar-benar mau menyengkuyung, mau mengikuti perkembangan zaman dan juga mau selalu memberikan wadah untuk para generasi muda. Di sini keren banget Gus. Dan tapi Gus Zais ini juga bisa membawa, mencair dengan para generasi tua. Karena Gus Zais walaupun generasi muda tapi dituakan sebagai ketua DPRD Kabupaten Jepara. Ini juga di sisi lain ada keren juga Gus. Mungkin ada semacam jurus rumus yang bisa Gus Zais tularkan kepada kita semua, terutama generasi muda yang selalu mengidolakan Gus Zais. Resep apa sih Gus? Bisa membaur begitu, sehingga Gus Zais ini bisa menjadi tua, bisa menjadi muda. Nah ini Gus. Ya baik, terima kasih Mbak Dinda. Kalau sampai mengidolakan, ya ini tentu mungkin saya sendiri melihat masih jauh ya. Tapi paling tidak saya pengen menjadi orang yang bermanfaat saja. Dan cara menjadi orang yang bermanfaat ini salah satunya ya memaksimalkan tupoksi yang diberikan kepada saya, amanah yang diberikan kepada saya, yaitu sebagai wakil rakyat. Tugasnya wakil rakyat apa? Yaitu yang paling utama adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Masyarakat butuh apa, dia bisa memperjuangkan. Masyarakat butuh layanan kesehatan yang maksimal, kita bisa mendampingi dan mengawal. Nah, disitulah peran penting sebagai seorang anggota DPRD. Sehingga tentu kalau kita sudah berbuat baik, banyak membantu, kembali kepada masyarakat bisa menilai sejauh mana sih DPRD atau wakil kita bisa mengawal aspirasi kita. Itu pertama. Kemudian kedua, setiap pemimpin, setiap wakil rakyat atau setiap orang punya cara komunikasi yang berbeda-beda. Saya mungkin ya seperti begini apa adanya saya tidak menafikan meskipun saya masih tergolong ke generasi anak muda ya, generasi muda, tapi bisa menyesuaikan gitu. Ya, tentu tuntutan, Mbak. Tuntutan amanah kita mengharuskan bagaimana kita bisa untuk ngomong semua lapisan masyarakat. Dengan anak muda, komunikasi apa yang disukai oleh anak muda saat ini? Ya, komunikasi yang mungkin apa adanya, yang lugas, yang tidak mengada-ada,
dan kemudian memanfaatkan teknologi ini juga kita manfaatkan betul komunikasi dengan mereka. Jadi saya punya akun Mbak, ada akun IG, ada akun FB, kemudian akun TT. Ya. Semua saya pergunakan dan itu termasuk bagaimana cara untuk kami komunikasi dengan masyarakat. Bukan hanya sebagai untuk memberitakan informasi kegiatan kami, tapi masyarakat juga bisa japri di situ, kita bisa karena dan banyak itu mereka menyampaikan curhatan melalui pesan khusus, kemudian di situ bisa kemudian kita tindak lanjuti. Jadi begitu Mbak. Kalau komunikasi dengan orang sepuh yang penting kita itu harus mampu memposisikan diri kita. Dengan orang sepuh kita tetap bagaimana menghormati, ngajeni dengan beliau. Kemudian dengan anak muda, konstituen bagaimana kita bisa ngopeni, ya intinya itu. Yang ngajeni, yang ngopeni, ngomong. Gitu Mbak. Keren luar biasa ya Gus. Dan di sini Gus Zais mencalonkan diri lagi untuk mengikuti kontestasi di 14 Februari nanti. Insya Allah. Kenapa Gus Zais mencalonkan diri kembali? Ya, jadi saya masih melihat dan menyadari masih banyak PR yang harus kami perjuangkan kepada masyarakat, khususnya di Dapil 4 saya. Tentang masyarakat yang ingin jalannya bagus, tentang masyarakat yang ingin mendapatkan layanan kesehatan yang baik, tentang masyarakat yang ingin punya rumahnya dibedah agar mendapatkan program RTLH, dan banyak sekali. Karena waktu 4 tahun ini Mbak, hampir 5 tahun ternyata cepat sekali. Cepat sekali dan belum tuntas dan banyak yang waiting list menunggu perjuangan kita. Karena kalau bukan kita, DPR, wakil rakyat, karena disebut wakil rakyat, kita harus betul-betul bisa mewakili mereka, memperjuangkan mereka. Nah inilah betapa besar kewenangan yang diberikan kepada DPRD, Mbak. Fungsi anggaran diberikan, fungsi pengawasan diberikan, fungsi legislasi diberikan. Maka ketiga fungsi inilah yang ingin kita berikan sebanyak-banyaknya, semaksimalnya untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya di Dapil kami, Dapil 4. Dan di sini kita melihat Gus Zais berada di Dapil 4, yaitu Mayong, Nalumsari, dan Welahan ya Gus? Iya, betul. Gus Zais pasti ingin dipilih dong. Kenapa ingin dipilih? Kenapa ingin menang? Ya, ini proses demokrasi. Ini proses demokrasi bahwa undang-undang memberikan aturan tertentu untuk menempati posisi sebagai pimpinan daerah, posisi sebagai DPRD, memang harus dipilih secara langsung. Ini membuktikan bahwa kedaulatan rakyat sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat. Nah, inilah kedaulatan ini harus digunakan masyarakat semaksimal mungkin untuk memilih wakil-wakil kita yang betul-betul amanah. Dan disitulah saya akan meneruskan niat saya dan meminta doa dan dukungan kepada masyarakat Dapil 4, dan insya Allah masyarakat yang sudah selama ini kita bina, kita kawal, kita sudah punya ada basis masing-masing, Mbak. Inilah yang akan terus kita kawal untuk kesejahteraan bagi mereka gitu. Karena kalau tidak dipilih mereka, bagaimana mungkin saya bisa untuk memperjuangkan aspirasi mereka melalui lembaga legislatif DPRD. Silahkan buat masyarakat di Dapil 4, Mayong, Nalumsari, dan Welahan untuk tidak salah dalam memilih Gus Zais, karena beliau ini menyampaikan bahwa masih banyak tugas dan PR yang belum dilaksanakan untuk mensejahterakan terutama masyarakat di Kabupaten Jepara. Dan di sini Gus, untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Jepara, tentunya untuk Gen Z, generasi milenial sekarang sudah paham betul caranya memilih, caranya mencoblos ketika di TPS. Tapi untuk generasi manula, nah, mereka juga punya hak untuk memilih. Mereka punya hak untuk menentukan pilihannya, yaitu Gus Zais. Tapi dengan kekurangan dan segala macam, mungkin perlu edukasi, perlu arahan Gus.
bagaimana ketika di TPS nanti bahkan sampai ada yang diantar oleh anak cucunya untuk menuju ke TPS agar bisa mencoblos yang benar. Itu Gus. Monggo sosialisasikan mencoblos yang benar biar tidak salah pilih nomor Gus Zais Partai P3 untuk Dapil 4. Monggo Gus. Ya, baik, terima kasih. Memang cara kita sosialisasi berbeda Mbak, antara untuk bagi anak-anak muda yang paham IT dan bagi generasi, mohon maaf, orang yang tua yang mungkin sudah tidak pegang HP atau teknologi. Memang beda. Kalau untuk anak muda gampang sekali untuk saat ini. Kita membuat video tutorial, kita share itu sudah gampang sekali untuk bisa mereka memahami. Dan untuk bagi orang tua seperti saya ini, tim kami itu mereka mencetak contoh kartu suara, dan kartu kertas contoh itu bisa kemudian kita buat alat peraga bagi calon-calon pemilih untuk sosialisasi kepada mereka, khususnya yang orang tua itu. Bayangkan anak muda saja saat ini mungkin masih ada yang bingung karena tanggal 14 Februari di tombong yang sama, di waktu yang sama, kita diberikan 5 kartu suara. Kartu hijau untuk DPRD Kabupaten Jepara. Di situ ada nama saya nanti kalau yang hijau untuk yang Dapil 4, pastikan cari Partai Persatuan Pembangunan nomor 17 itu, dan pilih nama yang paling atas sendiri, yaitu nama Haji Haizul Ma'arif SH. Ya, yang dicoblos apanya? Ya, itu nomornya 1 atau namanya. Dan pastikan nanti nggak ada foto Mbak ya. Ini orang tua kadang mencari foto menanyakan. Nanti ini fotonya seperti tahun 2019 ini. Fotonya Gus Zais mana? Nggak ada, tak cari-cari nggak ada. Memang nggak ada fotonya, ini hanya ada nama saja. Nah, itu yang terjadi di 2019. Itu pertama. Kemudian kartu suara yang kedua, yaitu kartu warna biru. Itu provinsi. Ya, provinsi. Kemudian kartu warna kuning, yaitu DPR RI. Kemudian kartu warna merah, yaitu DPD RI. Dan kemudian presiden dan wakil presiden. Nah, inilah memang pentingnya sosialisasi, dan ini menjadi tanggung jawab kita semua, lebih-lebih kepada bagi para peserta pemilu, harus mampu memberikan sosialisasi yang betul-betul akurat, yang tepat bagi masyarakatnya, agar tidak salah pilih nanti. Tidak salah pilih. Kenapa kami harus mencoblos dan memilih Gus Zais? Nah, di sini timbul pertanyaan, apa kelebihan dari Gus Zais? Ya, kalau bicara kelebihan tentu masyarakat biar yang akan menilai dan memilih secara bijak, memilih sesuai dengan hati nuraninya. Tapi saya punya tagline dalam hal caleg saat ini, yaitu aspiratif. Satu kata itu aja, aspiratif. Aspiratif itu apa? Yaitu memang orang yang harus bisa memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi masyarakat, yang mampu membawa aspirasi masyarakat, yang mampu merealisasikan aspirasi masyarakat. Nah, inilah yang sudah kami kawal selama ini, kurang lebih 1 periode. Alhamdulillah banyak pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non-fisik yang memang sudah kami berikan kepada masyarakat Dapil 4 di Mayong, Nalumsari, dan Pelahan. Dan ini akan terus kita teruskan dengan tagline aspiratif itu. Mudah-mudahan kita terus semakin banyak meningkatkan aspirasi kepada masyarakat yang kami wakili. Gitu. Baik. Aspiratif ya Gus, peduli untuk keluhan masyarakat di Kabupaten Jepara, terutama di Dapil 4. Sukses selalu untuk 14 Februari nanti menang. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga 14 Februari nanti menang. Amin. Makasih Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.